Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa WhatsApp bisa menyimpan ribuan chat kamu atau Shopee tahu barang apa yang pernah kamu lihat? Jadi rahasianya terletak pada database. Nah, pada video kali ini aku bakal sharing kepada kalian semua bagaimana sih database itu bekerja di balik aplikasi-aplikasi sehari-hari yang kita gunakan, dari aplikasi chatting sampai ke aplikasi e-commerce. Yuk kita lihat lebih jauh. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih database itu. Jadi database itu adalah tempat untuk menyimpan data digital yang terstruktur dan gampang diakses. Secara ilmiah, database adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan logis untuk kebutuhan organisasi. Nah, fungsi utama dari database itu adalah yang pertama, untuk menyimpan data dalam jumlah kecil maupun besar. Dan yang kedua adalah untuk menjaga data agar lebih aman dan tidak hilang. Dan yang ketiga, mempermudah pencarian data. Dan yang terakhir, keempat adalah memungkinkan banyak orang mengakses data secara bersama-sama. Jadi bisa dibilang database itu otaknya aplikasi digital. Tanpa database, aplikasi nggak bakal tahu data apa yang harus ditampilkan. Misalnya ketika aplikasi tidak menggunakan database, suatu saat saya membuka aplikasi dan saya ingin membuat akun pada aplikasi tersebut, dan saya memasukkan email dan kata sandi saya pada aplikasi tersebut. Dan ketika sudah beberapa lama saya ingin keluar dari aplikasi tersebut, suatu ketika saya ingin masuk lagi ke aplikasi tersebut. Nah, pada saat saya masuk ke aplikasi tersebut, data-data akun yang pernah saya masukkan sebelumnya itu hilang karena tidak ada database. Jadi tidak tahu apa yang akan ditampilkan pada saya begitu. Nah, seperti pada aplikasi chatting seperti WhatsApp atau Telegram, saat kamu mengirim pesan, database akan menyimpan siapa sih pengirimnya, siapa sih penerimanya, dan apa sih isi pesannya, dan kapan waktu pengiriman pesan tersebut. Jadi, kalau kamu buka chat lama, database langsung mengambil data dari apa yang pernah kamu kirim sebelumnya. Biasanya aplikasi chat itu pakai database NoSQL kayak MongoDB atau Firebase, karena itu bisa nyimpen data lebih fleksibel dan cepat secara real time. Misalkan seperti si A mengirim pesan kepada si B dan isi pesan tersebut adalah halo, dan pesan tersebut dikirim pada tanggal 14 bulan 10 2025 pukul 18.00, dan pada suatu ketika di tanggal 18 kalian ingin melihat pesan pada tanggal 14 yang pernah kalian kirim, maka pesan tersebut masih tersimpan lengkap dengan tanggal dan jamnya. Nah, sekarang kita lihat ke aplikasi e-commerce kayak Shopee. Jadi database yang disimpan kayak aplikasi Shopee, yang pertama adalah data akun pengguna, dan yang kedua adalah data produk yang berisikan nama, stok, dan harga.
Dan yang ketiga adalah data transaksi dan pengiriman. Dan yang keempat terakhir ada review pelanggan. Biasanya database yang digunakan pada aplikasi e-commerce seperti ini adalah SQL, kayak MySQL seperti contoh aplikasinya, karena datanya harus rapi dan bisa saling berhubungan antar tabel. Contohnya tabel user terhubung ke order dan tabel order terhubung ke tabel produk. Ini bikin aplikasi bisa menampilkan info pembelian dengan cepat dan aman. Ada dua jenis database utama yang paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi modern, yaitu yang pertama adalah SQL yang bersifat relasional, dan yang kedua adalah NoSQL yang bersifat non-relasional. Jadi keduanya memiliki cara kerja dan keunggulan yang berbeda tergantung pada kebutuhan aplikasi yang dibangun. Jadi apa sih SQL itu atau Relational Database? Jadi database jenis ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, mirip seperti lembar kerja Excel. Setiap tabel biasanya saling berhubungan melalui relasi, sehingga data bisa dihubungkan satu sama lain dengan mudah. Database SQL ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan struktur data yang rapi, konsisten, dan stabil seperti aplikasi keuangan, sistem transaksi, atau e-commerce. Contoh perangkat lunak database management system pada SQL adalah MySQL, PostgreSQL, MariaDB, dan Microsoft SQL Server. Berbeda dari database SQL, database jenis NoSQL tidak menggunakan tabel dan relasi, melainkan menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel seperti dokumen, key value, graph, atau column family. Karena sifatnya yang fleksibel, NoSQL sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, skalabilitas besar, dan data yang terus berubah-ubah secara real time. Misalnya seperti aplikasi chat, media sosial, game online, atau sistem big data. Contoh database NoSQL antara lain adalah MongoDB, Firebase, Cassandra, dan Redis. Dan NoSQL memungkinkan pengembang untuk menyimpan data yang bervariasi bentuknya seperti teks, gambar, atau data JSON tanpa harus mengikuti struktur kolom yang ketat seperti di SQL. Hal ini membuatnya lebih cepat dalam menangani data real time dan beban pengguna yang tinggi. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa database adalah fondasi utama dari hampir semua aplikasi modern. Ia bekerja diam-diam, tapi punya peran besar dalam menjaga agar semua data tetap aman, teratur, dan mudah diakses. Tanpa database, aplikasi seperti chat, e-commerce, atau bahkan sistem perbankan sekalipun tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin jarang memikirkan bagaimana data kita disimpan dan diatur. Tapi berkat database, semua aktivitas digital terasa lebih mudah dan praktis. Baik itu mengirim pesan, memesan makanan online, atau sekedar mengecek saldo e-wallet. Semua tergantung pada kerja
database di balik layar. Kedepannya, peran database akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi seperti cloud computing, AI, dan big data. Database tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tapi juga menjadi sumber analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Jadi, memahami dasar-dasar database bukan hanya penting bagi programmer, tapi juga bagi siapapun yang hidup di era digital ini. Karena tanpa database, dunia digital kita akan kehilangan arah.